Halo, Anyong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Dan hari ini aku mau memberikan janji aku yang kemarin. Aku mau janji mau bakalan memberikan segmen Q&A terkait dengan audisi dan juga training. Dan hari ini aku hadir dengan mau menjawab Q&A tentang audisi. Sebenarnya sih kalau aku runtut lagi ke belakang komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kalau aku jawab satu persatu di video ini waktunya panjang banget dan bakal berjam-jam gitu. Tapi seperti yang mungkin teman-teman udah tahu sih, hampir semua komentar di video aku tuh aku jawab semua, hampir semuanya ya gitu, nggak semuanya tapi hampir semuanya lah aku jawab. Dan kali ini nih aku hadirkan ini, aku mau menjelaskan tentang konsep. Jadi aku akan memberikan suatu penjelasan dan yang pastinya sih apa yang aku jelaskan nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan ini yang aku bahas nanti baru konsep audisi aja ya, jadi konsep dan juga prosesnya gitu. Nanti kalau untuk training nanti bakalan di video yang lain. Nah sebelumnya nanti penjelasan ini cukup agak panjang, tapi nanti aku buat sesingkat mungkin. Jadi jangan pernah skip video ini, tonton sampai habis, karena nanti kalau ada kamu skip kepotong kalimat dikit aja nanti bisa jadi salah paham. Oke? Jadi yang pertama yang mau aku jelaskan adalah tentang konsep audisi itu sendiri. Jadi di era zaman sekarang nih banyak banget agensi-agensi ini memulai membuka audisi terbuka gitu. Biasanya sih kalau dulu masih zamannya sebelum generasi kedua mungkin hanya beberapa agensi yang besar aja yang mengadakan audisi terbuka. Itu pun juga jarang-jarang. Untuk agensi kecil masih jarang banget, mereka harus cari talent itu keliling-keliling gitu. Jadi nggak sedikit dulu itu artis-artis dari yang generasi kedua, mereka itu ditawari, mereka itu bisa menjadi artis tuh karena mereka dapat tawaran dari para manajer dan juga staff-staff itu yang keliling-keliling cari-cari talent kayak gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang tuh udah agak beda. Jadi bukan agensi atau staffnya itu yang mencari talent, tapi mereka membuka audisi secara terbuka untuk mendapatkan talent atau calon artis itu sendiri. Kenapa sekarang ini tuh berubah? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang anak-anak muda di Korea itu kalau zaman sekarang itu mereka lebih banyak bercita-cita itu menjadi seorang idol. Jadi idol itu menjadi salah satu jenis cita-cita dari anak-anak muda di Korea. Kenapa gitu? Kalau dulu mungkin kebanyakan zaman kita ya gitu, kita dulu tuh kalau cita-cita itu udah mainstreamnya ke dokter, guru gitu kan. Kalau anak-anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang itu sudah berbeda gitu. Mereka kebanyakan cita-citanya adalah jadi idol. Audisi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada audisi yang lokal, jadi memang audisi yang khusus terbuka untuk di Korea. Dan yang kedua adalah global audition, di mana global audition ini adalah audisi yang tidak hanya mencakup di Korea, tetapi juga di luar negeri. Oke, aku bahas dulu tentang audisi yang di Korea ya. Audisi di Korea ini juga bukan berarti karena ini di Korea kemudian yang ngikutin mesti kebanyakan adalah orang-orang Korea. Oh, berarti ini diadakannya setiap hari ya Kak? Kapan aja bisa ya Kak? Oh, nggak bisa gitu. Jadi audisi yang di Korea ini juga ada jadwalnya masing-masing, dan setiap agensi itu punya jadwalnya masing-masing. Sebagai contoh, kalau SM Entertainment itu biasanya mengadakan audisi terbukanya itu setiap hari Sabtu. Sedangkan kayak JYP Entertainment dia itu biasanya membuka audisi di sini itu pada minggu pertama sama minggu ketiga gitu. Jadi setiap agensi itu beda-beda. Mungkin agensi yang lainnya juga akan beda-beda lagi gitu. Kalau YG sih memang saat ini jarang banget mengadakan audisi secara terbuka ya. Cuman dulu emang pernah sih YG itu pernah mengadakan yang namanya audition track gitu. Dia datang ke wilayah-wilayah provinsi-provinsi di seluruh Korea gitu kan. Karena gini, kebanyakan kan pasti tetap semuanya terpusat di Seoul. Jadi yang dari luar wilayah kayak Daegu, Busan, Jeju itu mereka ya harus datang ke Seoul untuk mengadakan audisi. Dan apa aja yang diaudisi ya, yang kebanyakan sih memang yang akan diaudisi itu untuk para calon idol. Jadi vokal dan dance itu yang paling utama. Kemudian kita bahas yang kedua, itu adalah global audition. Global audition ini tuh yang aku bilang tadi bahwa dia konsepnya nggak cuma di Korea tapi juga di luar negeri. Nah, sedangkan global audition ini tuh ada dua macam ya, ada dua macam lagi, yaitu ada audisi yang offline, ada audisi yang online.
global audition offline ini adalah audisi secara terbuka di mana jadi tatap muka langsung gitu ya. Biasanya yang terjadi di Indonesia ini kebanyakan diadakan di Jakarta itu dari SM Entertainment dan juga JYP Entertainment, tapi paling sering sih dari SM Entertainment ya. Jadi prosesnya global audition offline itu kita datang via email, terus nanti kita dapat balasannya via emailnya. Untuk pelaksanaannya, tempat dan juga tanggal itu yang menentukan adalah staffnya dari agensi itu sendiri, dan nanti kamu datang ngantri segala macam, dan itu dites dalam satu ruangan. Itu satu ruangan itu nggak kamu sendiri, jadi itu bareng-bareng, jadi kamu bisa melihat teman kamu tuh audisinya dia ngapain kayak gitu, jadi kamu bisa lihat semua. Dan itu waktunya nggak lama gitu, sebentar banget, 1 menitan lah ya gitu. Kalau nanti terasa kamu bagus, nanti kamu di hold, jadi kamu nggak suruh keluar dulu, biar diem di ruangan itu. Nanti yang terasa tidak diminati oleh staff ya mereka suruh keluar. Jadi walaupun global audition tatap muka langsung sama staff ini nggak cuman sekali audisi kamu tampil udah selesai, nggak. Jadi itu juga ada beberapa tahapannya gitu. Jadi sekali di hold nanti kamu kan dari sekian ribu nanti yang di hold berapa tengah ribu gitu, terus nanti habis itu di audisi lagi gitu, nanti tinggal berapa ratus, nanti tinggal berapa puluh kayak gitu. Jadi selama global audition tatap muka itu di Jakarta itu juga ada proses step-stepnya juga. Nah setelah kamu bakalan di hold tadi sampai ke tahap terakhir ya, tahap 3 atau 4 sampai tahap terakhir, nanti oh ya kamu layak nih untuk ikut training di Korea gitu. Nah itulah berarti si staff ini udah suka sama kamu dan kamu bisa mengikuti training dasar di Korea. Nah pada saat itu kamu nanti akan dihubungin, kamu kabarnya sih ya, ini contoh dari agensi itulah ya, itu kamu bakal disuruh untuk bikin visa sendiri, jadi itu biaya sendiri. Tapi memang untuk biaya akomodasi tiket pesawat itu akan ditanggung oleh pihak agensi. Itu kalau audisi offline ya, baik lagi itu offline. Tapi ada juga sih di JYP Entertainment, ini sih kisahnya salah satu ya mantan trainee di JYP juga, dan dia juga waktu itu keterima dengan adanya adalah global audition ya. Jadi dia dapat golden ticket waktu global audition di Jakarta sekitar tahun 2006, yaitu adalah Jennifer Darren. Jadi dia pernah berbicara di suatu artikel di mana saat dia mendapatkan golden ticket itu dia datang ke Korea untuk mengikuti trainee di sana. Itu tiket pesawat itu dia ditanggung sendiri, jadi biaya sendiri. Jadi mungkin itu kembali lagi ke agensinya masing-masing. Yang kedua adalah audisi online. Kalau audisi online itu seperti yang aku bagi selama ini ya, bagaimana cara tutorial audisi online dengan cara mengirim biodata, mengirim video performance kamu, vokal, dance, rap, ataupun kamu ambil kategori lain seperti model atau acting atau MC gitu kan. Itu setelah kamu kirim semua data diri kamu dan video performance kamu, itu kamu tunggu pengumumannya mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau selama lebih dari 1 bulan itu nggak ada balasan dari BA agensi itu, apakah kamu tuh gagal apa diterima atau enggak, ya kamu nggak usah nungguin karena itu bisa dipastikan kalau gagal. Jadi jangan terlalu berharap lama banget. Kok lama banget sih nggak dibalasin ya? Kalau kamu nunggu sudah 1-2 bulan, 3 bulan, atau bahkan udah 4 bulan, 5 bulan ya bisa dibilang bahwa itu gagal. Jadi kamu harus coba lagi. Terus gimana kalau keterima di audisi online? Jadi kalau audisi online, staff kan sudah langsung menilai kan dari hasil video yang kamu kirimkan itu, dan mereka suka, akhirnya kamu dinyatakan lolos. Ya itu bukan berarti kamu keterima jadi trainee. Jadi ingat, kalau kamu lolos audisi online itu tidak berarti kamu keterima jadi trainee. Itu konsep yang harus kamu pegang. Karena gini, staff nggak akan langsung percaya atau menikmati penampilan kamu hanya lewat video tanpa melihat penampilan secara langsung. Jadi fungsi dari lolos secara online itu hanya suatu tiket kamu untuk bisa melakukan audisi secara offline. Nah, aku bisa memastikan bahwa ketika kamu sudah audisi online, kamu belum tentu keterima jadi trainee. Untuk biaya kamu datang ke Korea itu pasti dengan biaya sendiri.
karena kamu belum tentu diterima jadi trainee tadi gitu. Karena kamu harus masih melewati proses yang namanya adalah audisi offline. Nah, apakah ketika kamu nanti melakukan audisi offline pasti bakalan keterima? Ya belum tentu gitu, karena yang di audisi offline juga bukan cuma kamu, nanti pasti banyak orang di seluruh dunia yang akan dipanggil untuk melakukan audisi offline, dan tanggal, waktu, tempat itu semuanya ditentukan oleh agensi itu sendiri. Jadi kalau ada yang nanya, kalau aku udah lolos audisi online, aku ngikutin audisi offline-nya tahun depan lah, gimana? Ya aku pastikan bahwa kamu nggak akan bisa diterima untuk audisi offline gitu aja gitu kan, karena yang pasti yang menentukan waktu, tanggal, tempat itu adalah si agensi itu sendiri. Dan ketika kamu nanti datang ke Korea, kamu harus bawa semua identitas kamu, apapun yang bisa membuktikan bahwa kamu memang yang diberi balasan bahwa kamu lolos audisi online oleh agensi itu. Jadi benar-benar membuktikan bahwa memang kamu yang dipanggil untuk melakukan audisi offline. Terus kalau udah ke Korea, aku kayak gimana nih gitu, apakah nanti dijemput? Aku rasa nggak bakalan dijemput ya. Jadi karena sekarang tuh zaman udah canggih, jadi kamu bakalan mandiri di sana nyampe Korea gitu. Aku saranin kamu jangan pakai Google Maps di Korea, karena itu nggak akan membantu banget, karena bakalan acak adul. Jadi kalau kamu masuk di Korea, kamu pakai aplikasi Naver gitu, dan dari situ sih kamu bisa kemana aja. Kan biasanya kalau baru pertama kali nyampe dari penerbangan internasional tuh di Incheon, itu habis itu kamu mau kemana lah ke alamatnya, misalkan alamatnya yang JYP Entertainment tuh di Gangnam-gu Cheongdam-dam, ya udah kamu searching aja alamatnya apa, nanti kamu bisa tahu itu rutenya. Kamu kalau naik taksi ya ini, kalau mau naik MRT ya lewatnya ini gitu. Nanti busnya harus nomor, kalau mau naik bus nanti juga dijelaskan nanti busnya nomor berapa, jam berapa, nanti jalurnya turun mana, itu semuanya dijelaskan di Naver. Oke? Untuk yang mungkin masih di bawah umur, kamu juga bisa ajak orang tua kamu, tetapi ya fasilitas akomodasi itu ditanggung sendiri. Oke? Untuk nanti gimana kehidupan trainee-nya, tungguin video aku berikutnya ya. Oke, aku bakal lanjutin dengan persiapan audisi. Kalau ingin menjadi seorang idol itu kan prosesnya panjang. Nggak cuman panjang berdasarkan lama trainee yang harus memakan waktu bertahun-tahun, tetapi untuk proses menjadi seorang idol itu yang kita lewati itu tahapannya banyak. Jadi sebelum jadi idol, kamu harus menjalani yang namanya trainee. Nah, sebelum kamu menjalani trainee, untuk bisa menjadi trainee itu kan kamu harus menjalani namanya adalah audisi. Dan sebelum menjalankan audisi itu kan kamu harus perlu ada persiapan. Enggak yang hanya sekedar modal badan doang terus datang audisi udah gitu. Enggak. Kalau kamu memang benar-benar mau serius, kamu juga harus matang. Jadi ada pepatah bahwa kalau kamu ingin hasilnya 100%, maka persiapan kamu tuh harus 110 sampai 120 sampai 130%. Karena hasilnya nanti belum tentu akan sama dengan persiapan kamu. Bahkan akan cenderung lebih berkurang daripada persiapan kamu. Jadi persiapan kamu juga harus lebih matang di sini. Nggak cukup kalau kamu merasa diri kamu, aku sudah punya bakat nyanyi, aku punya bakat dance, sudah bagus nih, udah cocok nih, udah ikut audisi aja lah, diikutin semuanya nih. Pokoknya gimana pasrah kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Kalau menurut aku kamu benar harus persiapan secara matang, secara serius juga gitu. Gimana sih maksudnya untuk persiapan secara matang adalah dengan mengikuti kelas dancing atau vokal gitu, karena kita kan nggak mendapatkan ilmu dancing atau vokal di sekolah. Nggak semua sekolah itu memberikan ilmu itu. Maksud aku tuh sekolah formal ya, jadi kita hanya perlu kelas tambahan gitu. Jadi sepulang sekolah ya kita memang perlu harus ikut les kayak gitu ya, kelas untuk vokal atau dancing gitu. Dan disitulah kamu tuh akan dilatih. Kamu bakalan punya gurunya, guru vokal, ada koreografer, kemudian kamu juga bakalan punya teman-teman gitu, dan fasilitas juga pasti akan dipenuhi gitu. Dan ya memang sih itu perlu cost gitu, perlu biaya gitu, tapi ya inilah memang pengorbanan kamu, dan ini adalah bukti keseriusan itu. Karena dengan persiapan itu ya kamu mengikuti kelas. Saat ini kan banyak banget ya kalau di kota-kota besar, terutama di Jakarta banyak banget kelas-kelas dance vokal kayak gitu kan. Kalau misalnya di situ ya kamu akan merasakan proses belajar kamu yang akan kamu hargai di suatu saat nanti, dan itu juga akan jadi bekal kamu ketika kamu mengikuti trainee. Akhirnya ketika mengikuti trainee tuh kamu nggak akan bakal merasa duh
berat banget sih gitu ya bener. Karena kamu udah terbiasa sebelumnya sekolah, pulang sekolah langsung latihan vokal dan sebagainya, besok gitu lagi, akhirnya akan kamu lebih terbiasa seperti itu, dan itu akan terasa lebih ringan karena udah sehari-hari dilakuin. Eh, yang namanya itu juga perlu waktu, nggak mungkin kamu yang namanya latihan itu cuma 1 bulan 2 bulan terus langsung jago kan, nggak, pasti butuh proses. Kalaupun membutuhkan waktu bertahun-tahun itu juga wajar. Jadi kamu yang mungkin masih muda, yang masih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu masih muda banget, masih panjang gitu kan, kamu persiapkan secara dini gitu, mengikuti audisi terus itu juga boleh, itu dianggap sebagai suatu bentuk pengalaman. Ini sama halnya yang terjadi dengan mungkin teman-teman udah tahu ada secret number yang dari Indonesia, yaitu adalah Dita Karang, dimana dia dulu itu tinggal di Amerika kan gitu kan, kuliah di Amerika. Waktu itu dia ambil jurusan performing art, dan dia nggak pernah bisa tapi sebagai idol, tapi dia pengen menjadi seorang performer ya, entah itu di dunia musikal kayak gitu. Di Amerika pun dia juga kuliahnya ambil jurusan performing arts, terus dia juga ikut audisi sana sini, sampai akhirnya sebenarnya di Amerika dia sudah dilirik oleh agensinya sekarang, yaitu adalah Fine Entertainment. Cuman karena waktu itu dia stay di Amerika, jadi ya tidak ada kelanjutan lagi nih dari pihak Fine Entertainment, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Amerika dan stay di Korea. Ketika dia stay di Korea, dia juga ikut audisi di agensi besar tapi juga gagal, sampai akhirnya dia juga mengikuti kelas dance itu di 1 million. Jadi persiapannya sebelum audisi itu dia udah mengikuti kelas dance dan vokal di 1 million, sampai akhirnya dia mengikuti audisi lagi di Fine Entertainment, di agensinya yang dulu yang pernah ngelirik dia, dan akhirnya dia keterima nih jadi trainee. Jadi sampai akhirnya dia bisa debut seperti sekarang sebagai member dari Secret Number. Jadi salah satu faktor juga adalah kalau kamu siap untuk tinggal di Korea, terutama di Seoul, karena ya memang ini adalah jalan kamu untuk membangun muda. Aku rasa di Indonesia kan juga gitu kan, ketika orang dari luar Jakarta punya bakat, pengen mengembangkan bakat, pengen terkenal, ya dia harus stay di Jakarta gitu. Gitu juga di yang di Korea, idol-idol tuh yang dari Busan, Daegu, Jeju, mereka juga harus meninggalkan kampung halaman mereka dan tinggal di Seoul. Jadi kamu juga harus berani untuk berkorban seperti itu. Oke, sekian dulu nih bahasan aku ya tentang Q&A, tentang audition. Aku nggak jawab pertanyaan satu-satu, tapi aku berharap bahwa apa yang aku jelaskan ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan kamu, karena ya ini sebenarnya konsep yang aku bacakan ini juga aku ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir di komen, tapi aku kan udah jawab hampir semua lah pertanyaan di komen, dan sampai ke depan pun aku akan terus berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman di komen. Dan berikutnya nih aku bakalan menjelaskan tentang Q&A tentang masa trainee. Tahapan-tahapan atau levelan trainee itu ada sendiri. Kemudian nanti bayarnya gimana, nanti kalau keluar gimana, itu nanti akan aku bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa ya, tungguin video aku berikutnya, dan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan juga bisa tanyakan di video ini ya. Jangan lupa kalau kamu suka video ini, klik like-nya, dan kalau kamu merasa bahwa ini berguna banget buat teman-teman kamu bisa share di seluruh sosial media, dan jangan lupa klik subscribe ya, dan klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching, see you and bye.